Sekarang ini juga saya lagi buku lagi ngedit buku. Nah, buku saya yang mau terbit. Nanti akang-akang harus baca karena buku itu akan segera dibredel begitu dia terbit. Buku tentang apa Pak Guru? Judulnya Menggugat Indonesia. Ya. Jadi Oh iya. Jadi saya batalkan semua argumentasi bahwa Indonesia itu boleh ada. Jadi Indonesia sebagai institusi politik itu tidak sah berdirinya. Jadi harus bubar. Jadi tidak seperti buku yang terakhir yang kumpulan artikel atau kumpulan biografi pendek. Saya beli loh buku-buku. Oh, Yang ini lebih ke prosa yang lumayan panjang gitu. jadi sebenarnya saya tuh buku-buku panjang gitu, cuman sekarang tuh banyak yang dalam tanda kutip milking nama saya gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan ngambil dari tulisan saya, tapi mereka nulis dari apa yang mereka dengar tentang saya, kemudian jadi buku gitu. Tapi Gitu. bukannya buku yang misteri itu dari Pak Guru langsung? Misteri yang mana? Yang rahasia-rahasia misteri itu? Oh itu milking itu? Ya mana yang misteri-misteri itu? Yang mana ya? Judulnya apa coba? Ada kok yang tentang debunking misteri gitu. Oh, wah saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang di sini Krisna bisa bicara kalau memang Indonesia itu ditakdirkan untuk punya pemimpin-pemimpin yang babuk. Kayaknya harus kerja sama orang luar atau nggak nyari duitnya dari luar. Enggak, Kris, kan kamu pernah buka apa tuh vediknya negara Indonesia terus isinya memang Iya. nggak ada habisnya. Iya. Saya buka dari Sumpah Pemuda. Ini deh, mumpung ini ya. Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober kan ya? 28. Oktober. Tahunnya? Tahun 08. Tahun 28. 1928 ya? Jamnya jam 10 apa pakai yang malam Pak penutupan? Kita pakai yang apa jam 8 atau jam 16 pembukaannya. Nah, ini ya semua ngumpul di rumah 12. Musuhnya Rahu, asing. Jadi Indonesia itu diramalkan akan terus diganggu asing kini dan sepanjang masa. Ya, Pak. Jadi ini di sini kan kelihatan apa ada tulisan RA kan, Pak. RA itu Rahu. Rahu tuh ada banyak penerjemahannya tapi salah satunya tuh asing. Orang asing. Nah, rumah ke-6 itu rumah musuh. Jadi ketika di cast itu sudah keluar langsung musuhnya orang asing. Terus kita kalahnya itu udah Ibu Pertiwinya kalah, kaum pekerjanya kalah, keuangan kita kalah, orang-orang salehnya juga kalah. Wah, itu jangan-jangan orang asing yang dimaksud adalah Saya pikir lebih ke hai antek-antek asing yang ada di kata-kata Bapak Presiden. Cuman kalau dibolak-balik terus temanya seperti itu. Apa? Jadi baca yang 17 sama juga, baca yang ini juga sama. Bolak-balik itu aja. Jadi saya lupa di mana persis. Itu terang-terangan itu di sisi pekerjaan R10 itu kita bakal bekerja jadi pekerja kasar, kerja industri kecantikan sama perdagangan. Kan kayak Shopee, terus TKW segala macam kan dari kita ngambilnya. Tapi saya memahami kalau Indonesia musuhnya itu adalah asing karena kita tuh adalah wilayah yang secara geografis tuh begitu terbukanya gitu. Kita tuh pintu masuknya tuh kita tuh nggak punya pintu masuk karena memang kita nggak punya dinding gitu. Kita tuh terbuka dari arah manapun. Jadi kalau ada penjahat mau menyelundupkan narkoba, kita punya 80.000 kilometer garis pantai yang dia bisa masuk ke arah manapun dan hanya sedikit yang bisa diawasi. Kayak gitu lagi lah.
Jadi kalau Amerika Serikat mau nyerang Indonesia gitu, mereka punya 1001 opsi untuk menyerang dimulai dari mana. Karena semuanya terbuka. Kan kalau misalkan mau nyerang Irak tuh harus permisi dulu ke Saudi, harus permisi dulu ke Uni Emirat Arab, karena wilayahnya itu berbenturan, berbatasan. Indonesia tuh terbuka sekali. Jadi saya pikir wajar kalau Indonesia tuh memang ciongnya tuh ributnya tuh sama negara luar gitu. Pak Guru, tapi Ya, apa tuh papa saya almarhum pernah cerita sih, Indonesia akan maju ketika bubar gitu. em, Dia bilang itu eh, sejak saya kecil gitu. Dia bilang ini negara terlalu besar. Argumen-argumen Bung Hatta lah yang lebih ke pemerintahan federal ya. Ketika kan memang kecenderungan negara tuh makin kecil dia makin kaya, makin besar ya dia makin powerful. Makin kecil dia memang makin kaya. Jadi iya, yang Indonesia yang sekarang itu terlalu besar bebannya untuk satu pemerintahan yang terpusat di Jakarta. betul. Tapi kita punya ini, Kang. Kita tuh punya modal yang kuat dalam kemunafikan. Saya pikir itu adalah modal besar. Jadi maksudnya kita suka marah-marah, tapi kalau disamperin kita jadi baik gitu. Nah, jadi kita tuh ada yang pengen separatis, ada yang pengen apa, tetapi ketika memulai tindakan yang apa ya, yang signifikan, kita tuh mundur gitu. Kita tuh bahkan menyebut revolusi itu sebagai reformasi. Kita menyebut negara federasi itu sebagai apa itu desentralisasi, apa itu namanya? Kok saya jadi lupa. Istilah daerah itu otonomi daerah. Saya pikir otonomi daerah yang sekarang kita itu sebenarnya adalah sudah federasi, apalagi ada penerapan syariah Islam di beberapa wilayah misalkan. Kalau misalkan hukum sudah berubah gitu, dan bahkan beberapa pejabat daerah juga sudah tidak dipilih dari atas gitu atau kaitannya dari atas, ya udah sebenarnya kita adalah federasi, cuman kita nggak mau ngaku federasi gitu. Jadi kita tuh pengakuan dengan apa yang terjadi itu sangat berbeda gitu di Indonesia itu. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu yang memperkokoh kesatuan dan persatuan kita gitu. Saya pikir Tapi sih begitu. jadi kalau boleh minta spoiler sedikit, argumen utama Pak Guru untuk membubarkan Indonesia, menggugat Indonesia itu di mananya? Ini bukan wilayah, bukan rakyat yang diinginkan oleh bangsa kita sendiri. Dan secara ide dasar kemerdekaan Indonesia juga tidak menghendaki bentuknya seperti ini. Jadi maksudnya gini, kita bersatu itu atas dasar prinsip utis possidetis juris, di mana negara yang sudah menang perang akan menguasai wilayah yang dia menangi. Karena Indonesia diasumsikan sebagai negara yang memenangkan perang melawan Belanda, maka yang dibebaskannya itu adalah bekas Hindia Belanda. Itu kan argumentasi dasar. Nah itu saya tolak sebenarnya, karena kalau kita melihat lebih luas, lebih jauh, tidak ada satupun di antara founding parents kita tuh yang menginginkan agar Indonesia tuh berbentuk seperti ini, dengan wilayah seperti ini, dengan rakyat seperti ini, dan pemerintahan yang seperti ini. Gak ada satupun. Kalau kita misalkan baca PPU PKI, sidang rapat mereka itu gak ada satupun yang menginginkan kita tuh bentuknya seperti ini. Dan secara historis juga seperti itu. Kemudian secara kultural, secara kebudayaan juga mustahil. Jadi maksudnya orang Minang di Malaysia dan di Indonesia itu jumlahnya sama banyaknya. Tapi mereka dipisah oleh dua negara yang berbeda gitu. Hanya gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda. Ya kayak gitulah. Jadi kita tuh tidak pernah jelas dengan nasionalisme kita, sampai-sampai pemimpin kita dan pemerintah kita itu selalu berbohong dan menciptakan definisi-definisi yang ngawur hanya untuk menegaskan nasionalisme kita gitu. Jadi misalkan orang Bali disebut sebagai suku Bali, orang Sunda disebut sebagai suku Sunda.
kita mendefinisikan ulang suku itu apa, suku tribal yang sebenarnya jumlah populasinya sangat sedikit, itu kita sematkan pada orang Sunda yang bahkan memiliki bahasa tersendiri gitu. Jadi sebenarnya secara definitif, tapi hanya agar kita bisa menamai Indonesia sebagai bangsa Indonesia, maka bangsa Bali, bangsa Sunda, dan bangsa Jawa itu harus disebut sebagai suku bangsa. Nah, kebohongan-kebohongan ini tuh terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia karena kita sebenarnya tidak memiliki basis landasan nasionalisme, tidak memiliki alasan kenapa kita bersatu. Selain alasan bahwa kita tuh dijajah sama Belanda. Dan betapa naif sekaligus juga kontradiktif ketika kita menjelek-jelekan Belanda terus-terusan, di waktu yang bersamaan kita harus mengakui bahwa Belanda itu adalah ayah kandung kita. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya gugat di buku itu tuh. Tapi bukannya itu fenomena yang umum terjadi di seluruh dunia? Di negara-negara Asia dan Afrika sih. Nah, maksudnya oke, kita nggak anggaplah negara barat, misalnya Amerika Serikat. Bukankah Amerika Serikat dengan Inggris itu sama? Dan definisi Amerika hanyalah gerombolan orang-orang yang malas bayar pajak saja gitu kan? Bisa, cuman bedanya adalah bahwa Amerika Serikat itu mengakui bahwa memang awalnya mereka tuh begitu. Sedangkan kita mengubah sejarah kita demi mensakralkan apa yang kesalahan yang kita lakukan dulu itu. Jadi kalau misalkan orang Amerika Serikat, mereka mengaku bahwa mereka itu ngambil tanah orang Indian, mereka mengakui itu. Mereka mengaku sebagai fakir miskin yang lari dari Inggris, dan mereka punya waktu hampir 1 abad hanya untuk sekedar menemukan kalangan cerdik cendikia di Amerika Serikat, karena di sana itu spekulan semua gitu. Ya, mereka mengakui itu dan tidak ada yang dirubah dari itu. Sedangkan Indonesia, nasionalisme kita dengan semua patriotisme dan cerita-cerita romantisme itu justru dibangun atas dasar kebohongan untuk menutupi fakta itu. Jadi kita sampai harus kita kan sampai harus ngaku Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, sampai harus ngaku bahwa Bali itu adalah suku, sampai harus ngaku-ngaku bahwa orang Papua dengan Papua Nugini itu sebenarnya adalah bangsa yang terpisah, harus mengakui bahwa Singapura dan Malaysia itu adalah antek asing dan lain sebagainya. Kita tuh menciptakan hal-hal palsu, hal-hal konyol hanya untuk meyakinkan kepada dunia bahwa kita tuh dari dulu bersatu dalam satu kesatuan. Ini kan berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Gitu. Kalau misalkan konteksnya adalah perbandingan dengan Amerika Serikat. Tapi ceritanya apakah ramalan terhadap saya itu udah selesai? Saya sebenarnya masih pengen. Bisa balik tapi, lagi. Tapi kalau sudah nggak apa-apa kita bahas hal-hal yang lain gitu. Ya, sebelum aja. Gimana? Saya rasa untuk ramalan sepertinya sudah cukup ya, kita bahas tentang bukunya Guru Gembul yang akan terbit ya. Iya. Apa toh juga kok gimana bisa bahas di kesempatan lain. Dalam artian yang ingin disampaikan kan overall saya bisa menyampaikan informasi yang tidak ada yang tahu kan, walaupun baru tahu hanya bermodalkan percak. Tapi memang iya, akan kan bisa WA ke saya. Gimana Pak Guru? Iya kan kita satu grup kan, jadi kita akan bisa WA saja jadi untuk berdiskusi intinya. Tapi kan lebih penting kita move on aja bahas bukunya Pak Guru. Sebenarnya tadi ada yang ingin saya tanyakan juga, membahas tentang negara. Kan kalau secara astrologi sebenarnya, makanya saya juga kesulitan menentukan Indonesia tuh titiknya di mana. Karena ketika 17 Agustus, itu kan kita hanya mendeklarasikan kemerdekaan, tapi kan tidak pernah membentuk negara. Iya. Jadi tanggal lahir negara ini tuh sebenarnya di mana kan juga nggak ada patok jelasnya. Betul. Karena saya dari sisi sebagai astrologer, makanya ini kan screenshotnya saya titik di ini. Jadi memang sudah sewajarnya negara kita proklamirkan di sekitar jam segini karena secara Vedic astrologi sudah sesuai. Jadi ketika dari Hari Sumpah Pemuda itu kan berlanjut fasenya. Ketika sampai di tanggal 17 Agustus diproklamirkan, kita berubah move on jadi entitas baru. Di sana tuh ntar baru kalau mau baca nasibnya, kita mesti lihat
tanggal yang baru 17 Agustus. Kayak gitu. Heeh. Saya menawarkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 49. 27? Desember 49 yang saya tawarkan. Kontroversial lagi nih. Di jam berapa ini, Pak Guru? Malam. Jam 10 malam. Jakarta ya patokannya. Den Haag. Oh, Den Haag. Den Haag berarti di Den Haag. Terus, jam 10 malam Den Haag ya? Ya. Tetap kok Tapi sama. Tapi itu penawaran saya sih. Oke, kita kembali bahas masalah kebangsaan ya, sambil Krisna menghitung. Jadi kalau bicara tentang kebohongan ke sejarah sebuah bangsa, saya pikir cukup banyak ya narasi-narasi yang diciptakan oleh hampir semua negara di dunia lah, punya kebohongan atau fiksinya sendiri gitu. Terlepas karena kita orang Indonesia, kita paling familiar dengan yang milik Indonesia. Ya, Kalau iya. Jadi sejarah resmi itu pasti bohong, Kang. Sejarah resmi itu pasti bohong karena itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai nasionalisme gitu. Cuman maksud saya adalah bahwa kita tuh menciptakan kebohongan-kebohongan yang kontradiktif yang merusak diri kita sendiri pada akhirnya. Jadi kebohongan-kebohongan itu tuh untuk mensakralkan, tapi juga pada akhirnya menghancurkan kita gitu. Kita tuh hancur. Ya gitu. Kalau menurut saya kebohongan yang setahu saya, correct me if I'm wrong, yang saya pribadi kurang sukai itu salah satunya adalah tentang pertempuran di Surabaya. Debat ala Surabaya. Jadi seakan-akan di sana itu setelah perang habis-habisan melawan Inggris, kita bangga karena berhasil membunuh Jenderal Malabi. Dan ada narasi seakan-akan kita dalam tanda kutip pertempurannya itu entah kita menang tipis atau seri gitu. Dan itu adalah salah satu narasi yang ketika saya membaca sejarah versi yang lain, saya pikir sejarah versi yang lain itu membuat saya agak tertusuk di ulu hatinya gitu. Yaitu? Dari apa yang saya baca, seingat saya, Jenderal Malabi itu dipilih oleh Inggris karena dia adalah jenderal yang paling baik. Betul. Dan dia adalah jenderal yang paling diplomatis. Betul. Dan ketika dia datang ke Surabaya, dia datang dengan segala intensi yang baik, dan kurang lebih sudah ada sebuah kesepakatan tentang pelucutan senjata tentara Jepang di Surabaya pada waktu itu. Iya. Kemudian karena sebuah insiden yang tidak jelas, bagian yang ini agak blur dalam sejarah, betul. Malabi itu dibunuh oleh tentara Indonesia. Detail ceritanya tidak terlalu jelas, tapi secara kurang lebih dia lagi naik jeep, jalan-jalan, ketemu tentara, lalu terjadi sejenis debat atau cekcok yang tidak jelas, lalu saya lupa, dia digranat atau ditembak, tapi dia langsung ditembak ya. Pokoknya dia langsung mati. Itu yang membuat Inggris menyerang Surabaya besar-besaran. Dan sebenarnya waktu itu kita kalah telak. Sekalah-kalahnya. Iya. Di Surabaya itu sampai bertahun-tahun Surabaya itu berada dalam tangan Inggris. Jadi bagian itu tuh membuat saya agak sedih gitu, kayak, aduh, sudah kita yang salah, sembarangan bunuh jenderal yang juga dikirim yang paling baik, lalu kita terus kita bangga-banggain hidup Bung Tomo, kita keren, kita berhasil membunuh jenderal Inggris, Hitler saja gagal gitu. Ketika saya membaca itu ceritanya itu saya agak sebenarnya agak malu gitu.
Banyak sebenarnya sejarah-sejarah kita yang memalukan bahkan jadi monumen gitu. Kalau ketahuan kan sebenarnya malu gitu. Cuman ya itulah kita. Kayak ada patung Dendels di Sumedang gitu. Mhm. Itu kan sebenarnya bukan Dendels. Cuman kita sudah kadung menyebut itu jalan Dendels, itu patung Dendels, itu apa. Padahal di situ tertera tahun 1813 gitu, ketika Dendels sudah ada di Perancis, sudah lama ada di sana gitu. Nah, jadi siapa orang yang bersalaman dengan Pangeran Cornell itu mungkin hanya perwira nyasar aja dan belum tentu juga berasal dari Belanda gitu. Nah, cuman sejarah-sejarah heroik yang palsu semacam itu tuh harus terus-terusan digaungkan. Ya itulah makanya karena kita berdiri di atas kebohongan dan kebohongan itu menjadi sakral gitu. Ya, semua sejarah resmi di dunia itu pasti bohong, termasuk yang di Amerika Serikat itu juga pasti bohong. Tetapi di Amerika Serikat itu terbuka untuk membongkarnya, tidak jadi masalah, tidak ada kesakralan dengan itu, dan bahkan mereka juga mengakui, setidak-tidaknya mereka mengaku ya kita emang ngambil tanah orang Indian, tapi gimana lagi, leluhur kami dan kami itu adalah dua hal yang berbeda, dan karena itu apa yang dilakukan leluhur kami yang termasuk ke dalam kategori salah, bukan berarti kami juga harus menanggung akibatnya, bla 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 gitu kan. Orang Amerika Serikat itu mikirnya udah kayak gitu. Nah, kita kan enggak. Kita tidak hidup dengan cara seperti itu dan berpikir dengan cara seperti itu. Makanya ya ada kelucuan-kelucuan lah. Bahkan kemarin itu saya bikin video yang sampai sekarang juga belum di-upload, bahwa sebenarnya kita tuh tidak pernah Belanda tuh tidak pernah menginginkan menjajah kita, tapi kita yang maksa memohon-mohon, mengemis-ngemis agar dijajah sama Belanda. Dalam arti? Iya, dalam arti raja-raja kita tuh memohon sampai berlutut-lutut minta kepada Belanda agar mereka tuh menjajah kita, karena mereka pengen dapat kekuasaan. Jadi Tapi misalkan, Tapi konon tuh sebenarnya juga kadang-kadang hidup itu seperti itu. Saya nggak ngerti, saya pernah nonton sebuah YouTube ya, dan saya belum punya waktu untuk meriset seberapa benar argumen ini. Tapi memang beberapa penjajahan itu adalah kecelakaan gitu. Jadi di YouTube itu narasumbernya bilang penjajahan Inggris atas India itu juga kecelakaan gitu. iya betul, kalau itu kecelakaan. Salah. Jadi Inggris juga tidak terlalu mood untuk menjajah India dalam skala sampai seluruh India mereka makan ya. Dan India plus ya, dari Pakistan modern di sebelah barat sampai Bangladesh modern di sebelah timur, sebesar itu mereka makan itu juga sebuah kecelakaan, dan konon katanya juga tidak murah juga untuk punya koloni sebesar itu gitu. Betul. Jadi ketika mereka menang 2 kali di Perang Candu, mereka itu takut gitu loh. Mereka takut pemerintahan Qing itu bubar, sehingga mereka terpaksa makan Cina, itu mereka takut gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya ketika mereka menguasai 1/5 dunia, itu kalau mereka makan China, itu mereka mungkin menguasai hampir setengah dunia sendiri, dan itu mereka takut gitu loh. Mereka bukan sebuah prospek yang mereka inginkan gitu. Padahal waktu itu kan tahun 1880-an akhir itu kan Qing China tuh bobrok luar biasa. Ya. Tapi itu disebut kecelakaan karena Inggris itu kan indirect rule. Inggris tuh tidak pernah, dia tuh negara kapitalis. Dia tuh tidak mau menjajah sama seperti Inggris dan sama seperti Spanyol dan Portugis gitu. Mereka tuh nggak mau ngejajah, mereka tuh hanya pengen dapat duit, mereka tuh hanya ingin menjadikan koloninya itu sebagai mesin duit, sebatas itu. Makanya mereka tidak pernah mau menjajah rakyat, mereka hanya mau bernegosiasi dengan para pemimpinnya, sejauh mana mereka bisa dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, perkara pada akhirnya Inggris menguasai wilayah-wilayah itu, ya itulah yang pada akhirnya disebut sebagai kecelakaan. Maksudnya mereka tidak menghendaki itu, tapi karena cuan terbesarnya hanya mungkin bisa diraih dengan itu, ya mereka melakukan itu. Nah, tapi kalau misalkan Belanda tuh kan lebih dekat ke Prancis dan Spanyol, mereka tuh menjajah tuh pengennya kalau mungkin direct.
langsung. Cuman karena mereka kecil dan miskin, jadi mereka mengeksploitasi para pengusahanya yang namanya itu VOC. Nah, jadi VOC memang apa ya? VOC pada waktu itu tuh tidak pengen menjajah Indonesia juga karena dia tuh nggak punya kekuasaan. Cuman pada waktu itu kan ada perang di Eropa. Perang di Eropa itu Belanda pengen melepaskan diri dari Spanyol karena dianya Protestan, sedangkan negara penjajahnya Katolik. Gitu. Karena jadi akhirnya mereka memberontak, perang lawan Spanyol, dan perang lawan Spanyol itu tidak mungkin bisa dibiayai tanpa VOC supply dana ke sana, ke Belanda. Nah, dan akhirnya ya VOC itu menguasai atau menjajah Indonesia. Tapi sebenarnya itu juga dimulainya dari inisiatifnya dari Indonesia. Jadi misalkan ada cerita Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa rebutan kekuasaan. Nah, Sultan Haji tahu bahwa VOC punya senapan, maka dia mohon-mohon ngicrut-ngicrut bikin perjanjian, kamu bantu saya, nanti kamu menguasai Selat Sunda dan menguasai perdagangan rempah-rempah di sana, silahkan. Kalau saya sudah berkuasa, maka bantu saya untuk berkuasa. Nanti wilayah ini saya serahkan kepada kamu. Nah, itu adalah modus yang selalu sama di Indonesia, di mana-mana. Di Makassar kejadiannya seperti itu, di Jakarta kejadiannya seperti itu, Yogyakarta, Mataram kejadiannya seperti itu, bahkan di Bali kejadiannya juga sama seperti itu. Jadi di dalam wilayah keraton mereka sendiri ada perpecahan, kemudian salah satu pihak yang bertikai itu minta bantuan pada Belanda dan menjanjikan bahwa kalau saya berkuasa, saya akan serahkan wilayah saya itu ke kamu. Gitu. Yang paling terkenal kan yang di Padang kan, Tuanku Imam Bonjol itu. Betul. Itu perjanjiannya selalu sama, di mana-mana juga perjanjiannya selalu sama. Pulang dari Mekah, dia menjadi seorang yang fundamentalis, melihat kampungnya orang kajian ayam, mabuk, dan diserang, dia muak, kemudian dia angkat senjata, kemudian orang-orang adatnya kaget. Ini orang datang dari mana? Kemudian sudah kaum adatnya mulai kalah, minta tolong Belanda. Iya. Nah, tapi itu sebenarnya nggak selesai di situ. Sesudahnya itu adalah kaum adat dan kaum Padri itu bersatu melawan Belanda. Betul. Dan kalah. Iya, dan kalah. Dan akhirnya ya perjanjian. Tapi ya balik lagi. Nah, ini pada bagian ini tuh faktanya diceritakan kepada kita, tapi bagaimana cara kita melihat fakta ini tuh dipelintir. Gitu. Makanya kayak Soekarno, Hatta dan sebagainya itu tidak pernah bersepakat atas apa yang mereka putuskan. Jadi tidak ada satupun di antara founding parents kita yang rapat BPUPK itu yang idenya itu tercetus seperti sekarang. Jadinya begini itu gak ada satupun. Jadi ya memang Indonesia seperti sebagian besar sebenarnya itu tuh sebuah sebenarnya banyak ya negara di dunia ini kan kecelakaan ya. Singapura tidak ingin keluar dari Malaysia, Malaysia Timur sebenarnya tidak ingin bergabung dengan Malaysia Barat, tapi takut gara-gara kita. Tahu kan ceritanya Sarawak sampai gabung dengan Federasi Malaysia kan Pak Guru tahu kan? Iya, yang Singapura kabur, yang mohon-mohon supaya nggak diusir juga malah diusir. Iya. Pertama kan sama Sarawak itu kan sebenarnya mereka bingung mau ngapain apa gimana, tapi kemudian melihat Indonesia zaman Orde Lama kok mengerikan sekali, takut dipaksa jadi komunis, akhirnya mereka ikut Malaysia. Iya. Padahal jadi mereka kan sebenarnya OTW gabung Indonesia kan. Dan sempat ada gabung Indonesia atau paling nggak mereka merdeka sendiri atau mungkin malah ikut Brunei sekalian. Karena sejarah di Kalimantan sebelah utara itu memang lucu gitu kan. Awalnya mereka semua kan milik kerajaan Brunei. Kemudian ada orang Inggris iseng-iseng, beneran ada orang Inggris iseng beli kapal, kemudian sampai jadi raja di sana. Ini orang swasta perorangan loh, sampai jadi raja di Kucing, bener-bener gitu ya. ala nonton Popeye the Sailor Man gitu, sampai bikin negara. Iya. Memang negara, memang cukup banyak lah di dunia ini negara tuh kecelakaan lah.
maunya begini jadi begitu, maunya begitu jadi begini gitu kan. Hong Kong dulu kota yang nggak ada artinya kan, Iya, sekarang rawa-rawa jadi tidak jelas gitu kan di Kowloon yang dalam 2000 tahun, 3000 tahun sejarah Cina tidak ada harganya, tiba-tiba disewakan ke Inggris 100 tahun lebih jadi kota, pernah pada saatnya menjadi kota yang paling mahal ya. iya. Sekarang enggak ya? Saya pikir mungkin masih propertinya mungkin salah satu masih yang paling mahal. Begitulah. Taiwan itu sebenarnya secara ras itu penduduk aslinya lebih mirip kita gitu kan. Hmm, Tapi kemudian iya betul. orang-orang Cinanya kabur ke sana. Saya bahkan bukan bicara Chiang Kai-shek ya, saya bicara zaman yang lebih dulu lagi, yang mereka kabur, Iya, pelarian-pelarian Oke, dari oke. dinasti Qing yang kabur ke Taiwan ketika dijajah orang-orang Manchu kan yang pertama, Chen Chonghua itu kan. Zaman Hmm, itu. Kemudian mereka adalah salah satu koloni Jepang yang pertama. Makanya sampai sekarang Taiwan agak-agak Jepangan, tapi ya itulah gitu. Kebalikannya kok Cina jadi Jepang, kebalikannya Okinawa. Okinawa itu sangat Chinese. Mereka kerajaan sendiri independen, sangat Chinese iya. tapi dijajah Jepang. Ya, loh kok terbalik gitu. Ya, memang ya sejarah dunia rumit ya. Oke. Ini sekarang saya ada pertanyaan. Mumpung bahaskan sejarah dunia. Pas di kita tahun 63 sampai 70 itu sebenarnya apa yang terjadi? Kebetulan saya gimana bilangnya? Mungkin ada miss di sejarah negeri sendiri malah. Yang Hmm, saya tahu kan tahun 65 itu kita G30 SPKI. Tapi di hmm. antara tahun 63 sampai tahun 70 itu sebenarnya adakah sesuatu hal yang terjadi? Banyak kan, itu sangat dinamis memang dari tahun 63 sampai eh, memang gejalanya tuh dari awal sebenarnya dari tahun 59 bahkan. Cuman memang mulai memuncaknya itu tahun 63 karena di situ direncanakan akan dilaksanakan pemilu. Pemilu itu direncanakan tahun 65 kan. Eh, jadi seandainya ya, tapi pada waktu itu memang partai-partai politik kita tuh jahat-jahat. Jadi kalau mereka merasa wah belum siap untuk pemilu gitu, pemilunya tuh dipaksa dipundurin gitu, diundur gitu sampai 10 tahun. Dari tahun 55 kan seharusnya tahun 60 gitu ada pemilu lagi. Tapi enggak gitu. Kemudian dipundur-pundurin. Nah, itu puncaknya G30S. Sebenarnya pada waktu itu tuh menurut survei-survei dari LSI dan lain sebagainya, itu PKI itu pasti menang kalau ada pemilu tahun segitu tuh. Karena itu benar-benar partai yang pro rakyat gitu. Nah, jadi itu gerakan-gerakan komunis memuncak dan perseteruannya dengan kalangan agama dan tentara gitu. Pada waktu jadi komunis itu jadi musuh bersama karena ideologinya tuh bentrok sama sana sini gitu. Sama tentara mereka bentrok karena mereka internasionalis dianggapnya, sama kalangan agama dianggap ateis ceritanya gitu. Kemudian bahkan hanya gara-gara Partai Komunis Cina itu pernah ngobrol sama Partai Komunis Indonesia, itu akhirnya dikaitkan bahwa komunis itu antek Cina, antek asing gitu. Itu juga jadi bahan cerita pada waktu itu. Ya, tapi memang puncaknya itu tahun 65, tahun 66 gitu, di mana ada pembantaian gila-gilaan terhadap sejumlah besar rakyat Indonesia. Itu momen yang ya kebetulan saya rumahnya dekat dengan DN Aidit. Ini rumah saya di sini tuh dekat sekali dengan anaknya DN Aidit. Dan dia cerita banyak tentang apa yang terjadi di tahun 65, tahun 66, tahun 63. Ngeri-ngeri lah. Khususnya karena sudut pandangnya adalah sudut pandang anak dari pelaku sejarah. Oke. Jadi gini Pak Guru, ini kan kita bahas secara fedik ya. Kebetulan kan Pak Guru bisa lihat berchartnya juga. R1 itu kan perlambang self ya. Nah, di sini R1-nya itu isinya Saturnus. Saturnus itu kaum pekerja, Oh iya, komunis, PKI. kan? Ya kan, komunis. Nah, kenapa saya mempertanyakan periode dari 63 sampai 70? Karena kalau secara Vedic itu mahadasanya Ketu. Harusnya terjadi
kayak gimana ya, kayak sebuah pemotongan pemisahan yang nggak bakal bisa diperbaiki lagi. Nah, setelah itu dari tahun 70 sampai 90 kan ekonomi kita booming kan. Itu Venus Mahadasya. Oh. Jadi intinya Krismon kan terjadi 98, itu kan sudah masuk Moon Mahadasya. Jadi negara kita penuh apa gimana bilangnya ya? Gejolak emosi. Gejolak emosi sampai 2006. Nah, dari 2006 sampai 2013 itu Mars Mahadasya, banyak pertempuran lah. Ya, ini kan pertempuran politik berarti. Nah, yang jadi keren itu, ini kan pakai tanggalnya yang Bapak pilih, ya, yang di Den Haag. 2013 sampai 2031 itu Indonesia Rahu Mahadasya. Waduh. 2013 sampai 2013 sampai 2031 itu Rahu Mahadasya. Oh. Jadi hitamnya Rahu itu hitam. yang kacau dari asing itu ya, kuasai asing itu ya. Ya, jadi kayak gimana ya bilangnya ya fase paling kotornya lah. Tapi setelah 2031 keadaannya jadi bagus sampai 2047. Oh, nah ini bakal saya kontenin ini. Ini kok dibedah, saya seriusan Pak, saya mau research soalnya ini, saya butuh tanggal yang faktual gitu loh. Maksudnya ini Akang tadi menggunakan tanggal yang saya sarankan, yaitu 27 Desember 49. Dan ya, nih kan Bapak bisa lihat langsung nih, kita share screen kan. Ya, tapi saya tidak bisa membacanya. Iya, tapi ketika dicek secara Mahadasya itu sesuai. Kelas yang jadi musuh kan di era itu apa kan kaum pebisnis, kaum kaum agama sama para borjuisnya kan yang jadi musuh sebenarnya. Di tahun itu tahun 2013 mulainya. Bukan di tahun ini. Di tahun 1949. Bukan, kacaunya tadi dari 2013. Ya 2013 sampai 2031. Itu tuh ketika Jokowi naik ya. Wih. Itu tuh ketika Jokowi naik kan, dimulai. Wah, berarti Jokowi itu Rahu itu. Jadi Pak Guru, mungkin kita mesti ceritakan soal mitologi atau agama ya, Hindu tentang Rahu dan Ketu ya. Iya. Jadi zaman dahulu itu para dewa dan para asura itu bekerja sama untuk mendapatkan tirta amerta. Pak Guru pernah dengar kisah yang ini? Yang air keabadian itu ya? Betul. Mereka ngaduk-ngaduk dan akhirnya mereka mendapatkan air keabadian itu. Tapi ketika giliran Dewa Wisnu untuk membagi air keabadian itu, para asura tidak kebagian, hanya para dewa yang boleh minum. Dan ketika mereka bergilir, ada satu raksasa yang menyamar. Nah, Dialah, tak masuk dari sini Chan ya. Jadi raksasanya ini nih dia di antara Surya dan Chandra. Surya matahari, satunya bulan. Nama raksasanya Swarbanu. Dia di antara itu. Nah, karena cahayanya Surya dan cahayanya Chandra, mereka berdua ngeh kalau ini palsu, imposter. Kasihlah cue ke Dewa Wisnu, ini orang palsu nih. Cuman airnya sudah terlanjur masuk sampai di leher tirta amertanya, dipenggal lah kepalanya. Satunya jadi Rahu. Kepalanya dewa. Iya, kepalanya nggak bisa mati kan. Jadi Rahu, badannya jadi Ketu. Dan itu masih terbawa di seluruh mitologi Hindu di Bali pun masih ada kok jejak-jejaknya. Penggunaan namanya dan ininya. Nah, Rahu itu melambangkan obsesi. Melambangkan inilah kayak ledakan itu ledakan keluar dia. Jadi dia ekspansi, ingin menelan semua. Sedangkan kalau Ketu tuh ibarat kayak orang fanatik dia. Dia kayak orang tanpa kepala. Jadi apapun yang diperintahkan itu langsung jalan dia. Nah, kalau konteksnya di sini ya itu jadi kayak Rahu Mahadasya tuh identik dengan kita ingin berekspansi segede mungkin apapun caranya. Nah, biasanya di Rahu Mahadasya itu di akhir Rahu Mahadasya, segala sesuatu yang kita dapatkan ketika Rahu Mahadasya itu ditarik semua. Kalau ini kita baca sebagai individu loh ya.
Jadi misalnya dia curang, dia ngumpulin uang dengan korupsi yang banyak, di penutupan Rahu Mahadasya tuh entah kenapa ketangkap duitnya hilang semua. Kalau aku melihatnya tuh mungkin Rahu dalam konteks Indonesia ini berkuasanya para buzzer-buzzer politik. Iya. Iya, tapi setidak-tidaknya dalam hal ini saya tuh merasa sangat senang karena ramalan itu bisa benar-benar menjadi relevan karena angka yang saya anjurkan. Tapi Kang, saya mohon maaf, saya mau kabur boleh? Ya, silakan Pak Guru, makasih banyak waktunya. Kasih banyak waktunya, Pak Guru. Tapi untuk Kang Krisna dan khususnya untuk Kang Chandra, Kang, saya kemarin tuh waktu sama admin tuh dikasih tahu, sekarang saya udah punya admin, Kang. Jadi pengumuman Kang Chandra itu adalah orang pertama yang ngajak saya podcast dan dia bilang dulu tuh sebelum sama Deddy Kobuser sama saya dulu gitu. Dan entah itu adalah sebuah ramalan atau tidak, tetapi itu mewujud kejadian. Nah, jadi Kang Chandra itu orang pertama Kang yang ngajak saya collab tuh waktu saya tidak dikenal orang. Jadi nah kenapa makasih banyak? Ya saya yang bilang makasih Kak. Ya, tapi maksudnya kemarin itu Kang Chandra tuh bilang bahwa ayo kita collab biar Pak Guru tidak terlalu dalam bahas politik terus gitu. Gitu gak sih? Iya, tapi akhirnya gagal ya, kita bahas politik juga ya. Terus cara bintang lagi. Iya. Tapi saya tuh sebenarnya pengen cerita aja bahwa pernyataan Akang tuh saya tuh pengen ngomong bahwa iya sekarang sebenarnya muatan politik itu udah saya kurangi di kanal saya dan saya tuh mulai bahas lagi hal-hal yang lucu-lucu kayak dulu. Jadi maksudnya saya tuh ada di fase kemarin tuh ketika saya benar-benar kecewa dan kesal dengan pemerintahan kita di akhir masa Pak Jokowi dan awal dari Pak Prabowo, sehingga kemarahan itu mewujud gitu dalam konten-konten saya. Sampai pada akhirnya saya tuh kepikiran juga lah, kan kalau konten keresahan tuh ilmunya dikit gitu. Saya gak ini gitu. Jadi pas Akang ngomong kayak gitu, ya jadi agak momentum. Ya udahlah kita kembali ke waktu saya ngobrol sama Akang dulu lagi. Dan kita bahas hal yang lucu-lucu lagi. Tanpa kemarahan, tanpa keresahan, tapi kita pure bahas tentang sesuatu yang seru untuk pikiran kita sendiri gitu. Ya, kita kembali ke teori dasar ya dalam psikologi manusia ya. Ketika kemarahan dan ketakutan muncul, semua logika dan imajinasi akan mati. Nah, jadi ramalan Akang tadi itu akan saya jadikan sebagai konten. Akan ramalan Pak Krisnanda Mawira dibacanya Mawira pakai Mawira aja. Saya forecast diri saya nggak boleh ketahuan identitas asli, makanya W-nya sih jadi NV. Oh gitu. Saya sekarang ketahuan sama saya ya. Nggak apa-apa. Kita satu grup juga. Saya berbakat dalam meramal sepertinya. Oke. Oke, itu aja Kang, Kang Krisna, Kang namanya Kang Yohan Chandra. Nah, itu adik saya nggak ngerti cara ngubahnya, gaptek nih. Oh, nama aslinya apa Kang? Chandra kan? Iya, Chandra apa? Oh iya, Chandra Adi Putra. Oke. Chandra bulan, Adi kekuasaan, Putra anak. Ya, jadi betul sekali. Kalau saya bisa tahu, guru itu artinya memecah kegelapan. Iya, betul. Guru pemecah gembul kegelapan. Artinya ya gembul. Mawira itu saya duga adalah kependekan dari Mahawira. Betul sekali. Gitu, saya pakar sekali dalam meramal ya. Ini satu cabang lagi sebenarnya yang ahli baca nama itu. Yang paling hebat se-Indonesia temennya Mr. William. Saya belum sempat ketemu. Chandra Adiwana. Oh, namanya Chandra Adiwana. Chandra Adiwana tuh fenomenal karena dia datang ke Jokowi waktu dia masih wali kota Solo, bilang nama kamu bagus sekali, kamu ditakdirkan jadi presiden. Ketika kamu jadi presiden, saya mau makan bareng di Istana Negara. Ada kejadian. Woi,
Coba pertemukan dengan saya apa yang kira-kira dia bayangkan tentang saya. Oh. Tapi udah Kemana-mana nanti lagi. kelamaan lagi. Thank you ya terima Pak kasih Guru. banyak. Oke, makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas kenalan barunya dan terima Ya. kasih banyak atas pertemanan yang sampai sekarang masih bisa bertahan. Makasih banyak Pak Guru. Ya, Yuk. Assalamualaikum. Selamat kenalan. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.